Shalom Indonesia, salam Nusantara, salam dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kekasih, dan rekan-rekan sahabatku, dan handai tolan, dan seluruh pemirsa. Di pagi yang indah, di malam yang mendung-mendungin. Ya, jadi kiranya Tuhan memberkati kita dan terus menyatakan kebaikan kepada kita, dan Tuhan terus melaksanakan kebaikan dan kemurahan-Nya bagi kita, sehingga kita terus tetap dalam urapannya, tetap dalam kekuatannya, tetap dalam kasih-Nya, tetap dalam cinta Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya sudah membawakan tentang rela membayar harga yang mahal. Yesus sudah lakukan itu. Sekarang rela membayar mahal bagi Kristus. Ya. Kalau di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-6 dikatakan di sana, imitate me just as I also imitate Christ. Jadi tirulah aku, ya, ikutilah teladanku sama seperti aku juga mengikuti teladan Yesus, sama seperti aku meniru Yesus. Jadi kalau kita meniru, berarti kita sama dengan Tuhan. Itulah sebabnya dalam firman Allah ini, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen yang percaya kepada Yesus, yang pertama kita harus rela meniru. Ya. Kita meniru, lalu nanti kemudian Tuhan ajar kita, kemudian kita jadi murid yang belajar, kita menjadi murid, kita akan dikatakan sama seperti Dia, dalam arti dalam hal pengajaran pada firman Allah. Kita bisa membawa orang kepada Kristus, kita bisa melempangkan tangan atas orang sakit itu sembuh, dan kita bisa mengusir setan-setan dalam urapan Allah, kuasa Allah senantiasa menyertai kita sebagai orang yang percaya. Jadi penting meniru, ya. Apapun dalam kehidupan ini penting untuk meniru. Saya dalam perjalanan dari pesawat, kalau dari sini ke Jakarta, kalau saya tidak salah pada waktu itu, dan bertemu dengan orang Indonesia yang sudah menjadi warga negara Malaysia, jadi profesor. Jadi kami ngomong, sudah tua, dia jauh di atas saya. Lalu dia bilang, sebenarnya orang Indonesia itu hebat-hebat, tapi ada satu kesombongan. Apa? Tidak mau meniru. Ya, tidak mau meniru, akhirnya tidak punya apa-apa. Tapi saya bilang ada pesawat Pak saya. Ya. Itu karena ada yang mau meniru. Jadi dia bilang sama saya begini, jadi sebenarnya kehidupan itu perlu meniru, kemudian setelah meniru belajar membuat, memodifikasinya, lalu setelah memodifikasinya, setelah melalui perencanaan yang baik, akhirnya keluar dari, mungkin tadinya itu dari milik orang sana, tetapi karena kita sudah modifikasi, walaupun mungkin mesinnya hampir sama, tetapi telah dimodifikasi, akhirnya lahirlah Pronas. Saya tidak tahu benar atau tidak itu. Tetapi kalau saya melihat bagaimana China dalam segala teknologi yang berani meniru, kemudian memodifikasinya, lalu mengembangkannya menjadi temuan mereka, ya, atau pembangunan yang begitu cepat, yang sangat luar biasa, itu karena dan kemudian memodifikasi, dan kemudian mereka maju sangat pesat dalam soal teknologi. Dan kita sebagai orang yang percaya, kita perlu meniru guru kita, apa yang dilakukan oleh guru kita.
Kita perlu tiru, kalau Tuhan Yesus menyembuhkan, kita sembuhkan. Kalau orang, ya, kalau Tuhan izinkan kita harus mati syahid, mati martir, ya. Tapi itu kan semua dalam rencana Tuhan. Tetapi kita harus meniru kehidupannya, meniru guru kita itu, sang master itu. Sehingga kalau dia katakan kasihi musuhmu, kita harus belajar mengasihi musuh. Kalau musuhmu lapar, ya beri dia makan, maka beri dia makan. Kita meniru saja apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Nah, meniru ini penting. Kalau kita tidak mau meniru, maka ya kadang-kadang orang gengsi, ngapain kau harus meniru engkau? Memangnya kau sudah hebat. Ya, memangnya engkau sudah hebat, saya juga bisa. Tanpa meniru engkau, saya bisa. Tapi saya mengatakan, ada murid saya, itu ego, nggak mau meniru. Nggak mau meniru. Pronunciation itu kan ada standarnya. International Phonetic Association. Jadi baik di Italia, baik di Jerman, baik di Amerika, baik di apa, kalau engkau pakai istilah British atau American style, British style, ya itu sudah ada apanya, aturannya. Nggak bisa kamu misalnya satu contoh seperti teman saya, tomorrow morning, ya, tomorrow morning, ya itu bukan bahasa Inggris. Ya, walaupun yang ditulis itu adalah tomorrow morning. Ada lagi teman saya bilang, ususmi. Halo, maaf ya. Jadi, ketika dia belajar bahasa Inggris, mau bilang excuse me sebenarnya. Ususmi. Sampai kita terpingkal-pingkal. Jadi, ya dia bilang ususmi. Sama dengan itu, tomorrow morning. Ya, tomorrow morning. Ya, tomorrow morning. Ya, jadi akhirnya kacau balau. Karena lidah kita ini, saya bilang kita bukan mother language kita itu. Bukan mother tongue kita itu. Kalau mother tongue kita ya mungkin. Dan itu aja kita niru ibu kita. Atau orang-orang di sekitar kita. Sehingga kita tahu bahasa, seperti saya bahasa daerah, masih ingat sampai sekarang, walaupun jarang digunakan. Tapi walaupun begitu, banyaklah yang lupa, kan gitu. Ya, harus. Lalu yang kedua, sebagai orang yang percaya, yang kita harus rela membayar, kita harus taat kepada dia. Meniru, lalu taat kepada dia. Tidak keluar dari koridor yang dikehendaki oleh Tuhan. Ini memang nggak mudah. Anda bisa bayangkan kalau bangsa ini taat kepada Tuhan. Benar-benar kepada Tuhan. Ya, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang tidak mengajar untuk mencelakakan, Tuhan yang tidak mengajar untuk membunuh. Yesus katakan dalam Yohanes 16 ayat 1-4 itu diceritakan di sana bahwa supaya kita itu tidak kecewa. Nanti karena ada orang-orang yang merasa dia berbuat bakti walaupun membunuh orang. Dia merasa berbuat bakti. Dia seolah-olah berbuat bakti kepada Allahnya. Dan Yesus katakan, mengapa mereka melakukan itu? Jelas Yesus katakan karena mereka tidak mengenal Bapa ataupun anak. Seandainya mereka mengenal Bapa ataupun anak, maka mereka tidak akan melakukan seperti itu. Karena apa? Bapa mengajar kita kasih, Yesus mengajar kita kasih. Tidak ada kebencian. Bahkan kalau dia menganiaya kita, jangan membalas. Pembalasan itu hak waktu Tuhan. Memang nggak mudah. Nggak mudah. Nggak mudah. Kenapa? Ya itu. Sama.
Ini beberapa tahun yang lalu. Ya, anak saya berusia 6 bulan. Saya bilang sama orang itu, ada puluhan orang anak-anak muda menghidupkan mercon yang dari knalpot. Anak saya yang besar itu karena baru lahir, itu sampai ya kejang-kejang itu, kejang-kejang. Nah, sebagai ayah, saya datang kepada mereka, mohon maaf lah, ya, mohon maaf, janganlah menghidupkan mercon ke pantai sana lah, jangan di depan rumah saya gitu. Woi, mereka tertawa, mereka hahaha. Orang dia bilang, kamu dari mana? Kampung kamu di mana? Itu sebenarnya ya. Tapi saya lihat lagi anak saya, direct saya kata saya udah gitu. Wah, sudah. Saya akhirnya langkah terakhir saya sampai saya bilang begini, ya saya sujud di hadapan mereka, tolonglah. Tambah mereka tertawa-tawa. Tambah mereka tertawa-tawa, tambah mereka, seperti mereka sudah hebat sekali. Akhirnya, isilah yang mau saya katakan, ketidaktaatan saya itu. Tapi Tuhan menghindarkan saya dari ketidaktaatan saya itu. Anda bisa bayangkan kalau itu terjadi. Saya bilang, siapa? Karena dulu, ya saya pernah di istilahnya di geng itu, jadi tahulah ya begitu-begitu. Siapa yang apa di sini? Saya langsung saya kudus dia dengan pisau. Untung dia bisa meloncat. Makanya ketika itu baru saya mengerti akan kasih Bapa yang seutuhnya. Kasih Bapa yang seutuhnya. Bagaimana bagi anak-anaknya, apalagi Bapa yang di surga. Makanya kalau bapamu yang jahat saja tahu memberikan pemberian yang baik, apalagi bapamu yang di surga. Saya bilang, Tuhan ampuni saya. Sebenarnya saya nggak harus, tapi karena itu nggak bisa lagi. Lalu kemudian mereka berserak, dan sejak itu sampai puluhan tahun. Kalau saya bilang jangan main tolong main di sana, tidak. Paling mereka hanya lintas, kemudian nggak akan pernah lagi. Dan saya kalau ketemu dengan orang itu, ya kalau dia datang ke rumah saya, ya dia tetap halo bang. Ya. Jadi yang mau saya bilang pada waktu itu, kalau andai kata itu lolos, saya nggak tahu bagaimana. Tapi di balik lagi yang saya lihat anak saya sudah sampai biru begitu, udah sampai kita sudah minta bersangat dari mulai jam 4:30 sampai jam 5:30, enggak mereka hiraukan, mereka malah, ya saya memiliki batas kesabaran saya, dan pada akhirnya mereka siang-siang datang berombongan bawa kayu, bawa apa. Saya suruh istri saya naik ke atas ke lantai 2. Saya kemudian saya suruh mereka masuk, saya tutup pintu, saya lempar kuncinya keluar. Saya sudah siap, saya bilang, apapun yang akan kalian lakukan. Itulah, enggak bang, kita mau minta maaf. Kalian kok minta maaf, kenapa? Bawa kayu gitu. Bawa kayu semua. Kenapa? Gitu. Karena mereka minta, pimpinan sudah bilang minta maaf, saya suruh istri saya kasih makan, kasih minum. Ada kebetulan warung di depan itu pada waktu itu. Kasih makan, kasih minum. Sampai ya mereka kenyang. Dan memang rupanya Tuhan izinkan seperti itu terjadi. Tapi saya minta ampun itu. Saya merasa tertuduh. Tapi dibalik itulah semua, maka saya bilang, yang tadinya bagaimana kasih Bapa yang sesungguhnya, saya buta sama sekali untuk bisa menceritakan kasih Bapa. Walaupun mungkin secara aturan itu nggak benar. Tapi saya sudah melalui tahap-tahap saya. Saya bilang sama mereka, kalaupun saya harus masuk penjara oleh karena kalian, kalau tadi itu lolos,
Anda kena, saya bilang. Ya, saya sudah mengatakan, saya sudah minta sampai sujud di hadapan. Sebenarnya saya tidak boleh itu sampai sujud. Hanya minta kalian supaya jangan lakukan apa mercon itu. Kalau saya sih nggak apa-apa, anak saya ajak ke atas, dia nggak mau. Dan akhirnya damai semuanya dan puji Tuhan. Tapi Tuhan mengajar saya bagaimana sebenarnya kasih Bapa. Dan kalau dibilang kalau Bapa yang jahat saja tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di surga. Dan itu termatrai kuat. Katakanlah saya ini Bapa yang jahat, tapi saya masih tahu harus mempertahankan kehidupan anak saya. Saya harus berani berkorban apapun risiko dari apa yang saya perbuat itu. Tapi semuanya saya tahu bahwa Tuhan tidak akan menginginkan hal itu terjadi. Tapi saya bisa bayangkan kalau andainya terjadi. Ya, tapi ya puji Tuhan lah. Tuhan sebenarnya mengajar kita untuk taat, tapi ada saatnya ya orang-orang di luar kita memaksa kita untuk tidak taat. Sama seperti Musa. Dia orang yang taat, tapi dipaksa untuk tidak taat. Karena kemarahan. Karena kegusaran hati. Karena ada orang yang mau mati di atas sana. Gitu. Ada orang yang memaksa. Ada orang yang bertindak semena-mena, seenak perutnya, sesuka hatinya. Dan kalau itu Anda sebagai orang percaya, jangan lakukan itu kepada siapapun. Jangan gara-gara kita orang lain tersandung. Jangan gara-gara perbuatan kita orang lain tidak taat. Jangan karena gara-gara kita, karena kegilaan hati kita, kekerasan hati kita, kebandalan kita, orang lain menjadi tidak taat. Janganlah. Dan itu sebabnya saya katakan setiap pagi itu saya bilang begini, Tuhan, kendalikan hidup ini, kontrol hidup ini. Karena Tuhan memberikan kontrol pada kita. Tapi suka atau tidak suka, kadangkala di sekitar kita bisa mempengaruhi kita. Kita bukan, makanya saya bilang saya bukan orang hebat, saya bukan orang sempurna. Tapi saya mau terus berkata kepada Tuhan, di luar kehendak. Dan sejak saat itu, saya merasa bersyukur bahwa Tuhan tetap menyatakan kebaikannya bagi saya. Dan yang terakhir adalah di ayat yang ke-9, ayat 23. Katanya kepada mereka, semua setiap orang yang mengikut aku, ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Harus menyangkal dirinya. Jadi ini penting, menyangkal diri. Kalau kita taat, ya seperti apa tadi, sebenarnya saya sudah belajar untuk menyangkal diri saya. Tuhan tolonglah, kuatkanlah gitu ya. Tolong anak saya gitu. Tapi naik turun anak saya masih begini. Setiap kali bayangkan 15 knalpot itu. Setelah itu saya sita mereka punya knalpot itu. Semua saya sita. Nggak ada yang berani. Setelah kita ngamuk, nggak ada yang berani ngambil. Nggak ada yang berani juga minta lagi sama saya itu alat itu. Nggak. Jadi sebenarnya menyangkal diri itu berarti sebenarnya menolak diri kita sebenarnya. Ya. Seperti Yesus begini ya, seperti Yesus Petrus menyangkal muridnya yang oleh karena anak perempuan kecil itu. Ini juga murid Yesus. Oh enggak, aku enggak kenal dia. Enggak kenal dia. Apa betul Yesus Petrus enggak kenal? Kenal. Artinya dia tidak mengakui Yesus itu. Nah, kalau kita menyangkal diri kita, kita enggak mengakui diri kita. Yang kita akui itu Yesus.
It is not about me. It is about Jesus. About His work, about His power. Jadi ini tentang pekerjaannya, tentang kuasanya, tentang firman-Nya, tentang kehebatannya. Bukan tentang saya, tapi tentang Dia. Jadi biarkan kita hidup rela membayar harga yang mahal kepada Yesus Kristus. Karena Dia sudah terlebih dahulu menunjukkan teladannya bagi kita. Ini saya akan bawakan ada beberapa kali. Karena penting dalam hidup ini rela membayar. Apa saja sih ketika kita mengikuti Yesus itu yang harus kita bayar kepada Tuhan. Dengan segala keikhlasan hati kita. Dengan segala keberadaan hati kita. Dan Tuhan tidak minta harta kita. Tapi kalau kita memberi hidup kita kepada Tuhan, kalau kita punya harta, pasti juga kita akan serahkan pada Tuhan. Tapi itu saya belum sampai di situ. Tapi yang mau saya bilang adalah, ketika kita menyangkal diri kita sendiri, berarti kita sedang mengakui ketiadaan kita. Kita mengakui bahwa Yesus itu saja yang harus kita pertunjukkan. Para murid, para rasul, makanya fokus pemberitaan mereka bukan diri mereka, tapi fokus pemberitaan mereka adalah Yesus. Yesus yang sudah mati, yang sudah bangkit, yang sudah menyatakan segala kemuliaannya, yang maha kuasa, maha mulia, maha agung, maha adil, dan maha tahu, maha hadir, dan lain sebagainya. Allah yang menyediakan, Allah yang menyembuhkan, Allah yang menjadi panji-panjiku, Allah yang menjadi gembalaku. Itulah Dia. Nah, itu sebabnya kenapa orang-orang percaya berfokus kepada Yesus, bukan berfokus kepada diri sendiri. Karena nggak ada artinya lagi hidup kita. Tapi bukan karena itu, bukan kita nggak berarti, bukan. Justru disitulah letaknya keberartian kita, karena Tuhan akan mengangkat kita. Makanya firman Allah katakan, rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka Ia akan meninggikan engkau. Jadi lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kalaupun kita harus membayar harga, kita mau meniru, kita mungkin melakukan apa yang Dia lakukan, dan kita taat melakukan firman Allah, melakukan kehendaknya, melakukan kasih-Nya, dan kita juga rela menolak diri kita sendiri. Artinya yang bukan lagi soal kita, tapi ini soal Yesus. Bukan lagi soal pemberitaan tentang diri kita, tapi tentang Yesus. Kita mau menyaksikan kemurahan Tuhan. Tuhan katakan begini, supaya engkau memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kau keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi Tuhan hanya ingin mengatakan apa yang sudah Tuhan lakukan kepadamu, apa yang sudah Tuhan kerjakan kepadamu. Itu yang kita saksikan. Tuhan itu, wah dulu saya begini, tapi karena Tuhan saya bisa menghargai. Karena Tuhan saya bisa harkat dan martabat saya baik kembali. Karena Tuhan saya tidak lagi jadi pencuri. Karena Tuhan saya tidak lagi menjadi perampok. Karena Tuhan saya tidak lagi pengedar narkoba. Karena Tuhan saya tidak lagi menjadi pengguna narkoba, pengedar narkoba, perampok, pembunuh, dan lain sebagainya. Karena Tuhan, hidup saya berubah. Haleluya. Menyangkal diriku, karena diriku tidak ada artinya apa-apa. Yesuslah yang berarti di dalam kehidupan ini. Nah, kalau kita sebagai orang percaya, orang Kristen yang percaya kepada Kristus, kita harus rela meniru Dia. Apa yang Dia kerjakan, mari kita kerjakan. Kalau dibilang memberitakan Injil, mari kita beritakan Injil. Kita bersyukur dengan teknologi sekarang, dengan keterbatasan alat yang kami pakai.
ini walaupun beberapa masih bilangan bulan. Saya tahu ada ratusan ribu setiap hari orang mengeksposnya. Tetapi kita dengan harapan ya kita terus punya ada orang-orang yang mau mendengarkan. Satu orang mungkin itu, tapi kalau Tuhan memberikan dia kekuatan, memberikan dia apa, itu sangat luar biasa. Ini saya melihat di ya 7.000-an orang, ya walaupun masih sedikit, tapi saya bersyukur di dalam situasi yang apa ini, dalam setiap kali pemberitaan firman Allah ada orang-orang yang aktif untuk mendengarkan firman Allah itu, dan saya bersyukur. Dan upah saya itu upahnya besar di sorga, ya. Tapi percayalah Tuhan. Jadi saya bersyukur bahwa Tuhan itu baik. Jadi mari kita terus rela membayar harga untuk Kristus dengan jalan meniru apa yang sudah dilakukannya, dengan taat untuk melakukan firman Allah dan menyangkal diri kita demi Kristus yang tampak dalam kehidupan ini. Dan si Yohanes Pembaptis berkata, dia harus semakin besar, aku harus semakin berkurang dalam hidup ini. Aku semakin kecil, dia harus semakin bertambah. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, berkati kami semuanya, berkati bangsa kami, berkati gereja Tuhan, berkati para pemimpin, sembuhkan yang sakit, orang-orang yang sakit disembuhkan, yang mengalami terdampak Engkau tolong, yang mau mengalami jamahan Tuhan, Kau jamah mereka, yang mengaku Yesus, Tuhan tolong mereka, selamatkan mereka, dan berikan yang terbaik bagi mereka. Orang-orang muda semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami semuanya Tuhan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kalau malam ini kita mau tidur, jangan lupa untuk kita berdoa dan membaca firman Allah. Puji nama Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian kepada mereka. Ingatlah, kalau kita meminta kepada Tuhan, apa saja yang kami minta dan doakan, percaya bahwa Engkau sudah menerimanya. Tuhan Yesus memberkati, dan doa saya kepada kita semua, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan Anda pengguna narkoba, pengedar narkoba, bertobatlah. Yesus sangat mengasihimu, dan tinggalkan kebiasaan buruk itu. Datang kepada Yesus supaya engkau melihat kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan dalam membela engkau, merawat engkau, mengangkat engkau, dan engkau tidak perlu takut dengan polisi lagi kalau engkau mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan sangat mengasihi engkau. Tuhan sangat mencintaimu. Katakan tidak terhadap narkoba. Ya, terhadap kebenaran, terhadap firman, terhadap Yesus, terhadap Roh Kudus. Tuhan Yesus. Salam Indonesia, salam Nusantara. Haleluya. Amin.